Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat Bu. Gini nih Bu, kebetulan kan Ibu tuh ini ya psikolog nih. Iya, Nah, saya gimana tuh gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? kepala sekolah nih di PAUD Cerdas Bangsa. Saya mengamati memang dari tahun ke tahun perkembangan anak itu psikologisnya jauh berbeda dari tahun sebelumnya sama yang tahun sekarang. Nah, tahun saat ini, tahun sekarang ini saya mengalami tantangan yang luar biasa karena memang anak-anak ini perkembangan psikologisnya itu jauh berbeda. Jadi ada yang anak itu aktif banget, tapi ada yang pasif banget. Nah, sementara Ya Allah. sementara mungkin di sekolah saya itu guru-gurunya jadi sama Bu, kaget seperti saya, jadi melihat memang perkembangan psikologi anak ini yang sangat jauh drastis. Oh, jadi berdasarkan yang Bapak cerita tadi nih ya Pak ya, bahwa tantangan sekarang di anak itu lebih banyak. Ada yang anak yang sangat aktif dan anak yang sangat pasif. Nah, jadi tujuan Bapak ini pengen seperti apa nih anaknya di masa depan? Jadi tujuannya itu karena memang karena perubahan ini ya, kemudian supaya kita juga sebagai sekolah nih bisa melayani kebutuhan anak ya, karena anaknya itu memang jauh berbeda ya, ekstrim ya. Jadi sepertinya nih kita sekolah itu harus mendalami kembali terkait dengan perkembangan psikologi anak, terutama di era saat ini. Nah, saya itu sebetulnya kebingungan harus bagaimana gitu Bu, agar kan nantinya saya sebagai pimpinan nih harus mengajarkan juga lah mungkin ke teman-teman guru-guru yang lain agar mereka pun bisa satu pemahaman dengan saya bagaimana nge-treatment atau menghadapi anak-anak zaman saat ini gitu. Oke, siap-siap Pak. Selain mendalami ini Pak ya, mendalami psikologi anak nih yang pengen Bapak ceritakan, semua guru pengen begitu. Ada lagi nggak Pak yang ingin Bapak capai dalam Nah, percakapan sekarang? jadi selain nanti kan saya mendalami dulu nih Bu, mendalami dulu, kemudian setelah saya dapat menguasai mungkin konsep terkait dengan perkembangan psikologi anak saat ini, saya nanti akan menyampaikan juga atau memberikan fasilitasi kepada rekan-rekan saya di sekolah. Gitu, karena nanti akan langsung bersentuhan dengan anak-anak yang memang secara psikologis jauh berbeda. Ini adalah guru yang ada di sekolah gitu. Saya mungkin sebagai pimpinan harus lebih duluan, lebih tahu lah, karena nanti saya akan mendampingi teman-teman guru di sekolah saya gitu Bu. Oke, jadi satu tadi itu Bapak tuh pengen mendalami kembali bagaimana psikologi anak sehingga bisa membedakan ini yang sangat aktif dengan yang pasif gitu ya, supaya mentreatmentnya benar. Dan tujuan kedua adalah bahwa Bapak setelah mendalami ini ingin juga bisa membuat guru-guru yang di bawah pimpinan Bapak itu melakukan hal yang sama. Pak. Oke Pak, nah kira-kira nih Pak, ada yang terbersit nggak ya di pikiran Bapak? Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan gitu agar si tujuan ini tercapai? Oh, mungkin saya harus ini ya Bu ya, kayaknya yang pertama kayaknya update ilmu dulu ya kayaknya ya. Update ilmu bisa dari mungkin baca-baca buku tentang psikologi, kemudian tentang perubahan psikologi anak saat ini, kemudian ikut juga mungkin webinar ya, webinar supaya pemahaman saya itu terkait dengan psikologi anak bisa bertambah. Jadi saya mungkin psikologi anak juga kan harus mengikuti perkembangan zaman, karena memang mungkin bisa jadi dari asupan gizi yang dulu sama sekarang itu beda gitu ya. Jadi ya kayaknya saya harus update ilmu juga nih Bu ya kayaknya ya. Nih soal update ilmu nih Pak, kira-kira Bapak udah nemuin nih tempat yang pas nggak nih untuk yang update ilmu? Kayaknya mungkin harus langsung ke profesional Bu ya, biar
lebih langsung ditangani ya Pak? jadi saya harus belajar langsung, mungkin dari psikolog ya, langsung ke psikolog kalau memungkinkan. Tapi kalaupun misalkan tidak memungkinkan, karena ini kan mungkin nanti kalau misalkan mahal Bu, saya paling akan mengikuti webinar mungkin ya. Oke. Nah kalau baca buku nih Bu, Pak, kira-kira Bapak ada ini nggak, ada di mana nih bisa dapat buku-buku psikologi yang keren gitu, yang masuk, yang bisa mengupgrade ilmu tentang pengembangan anak? Kayaknya ke ini Bu ya, ke apa ya? Mungkin saya harus cari buku-buku di Gramedia, kan biasanya suka ada tuh ini Kalau Gramedia. yang online ada nggak Pak sih yang Online bisa ya, yang apa namanya, buku yang ada ini? tapi harus cari referensi dulu mungkin Bu ya. Saya referensinya mungkin bisa dari googling ya, Bisa. googling dulu ya. Nanti mencari judul buku, mungkin saya bisa ya. Kalau untuk buku ya mungkin itu ya. Kalau webinar nih Pak? Nah webinar mungkin webinar terkait dengan, bisa untuk webinar mungkin lebih tepatnya ke parenting mungkin ya, yang mengenali psikologi anak, terutama bagaimana menangani anak-anak yang tadi ekstrim ya, ada yang aktif kemudian ada yang pasif, atau yang anak-anak saat ini kan memang berbeda zamannya gitu ya. Oke. Jadi Pak nih ya, rencana si Bapak itu kan yang pertama tuh Bapak mau mempelajari nih, mempelajari ke profesional langsung. Kalau memungkinkan, oh gampang Pak, nanti kita cari Pak yang profesional tapi dengan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Aduh Pak, maaf nih ya mengganggu waktunya. Gini loh Pak ya, nggak apa-apa Pak, langsung aja cerita apa-apa. Nah gini Pak, saya tuh kan kepala sekolah nih di SD, saya udah lama sih ngajar sebetulnya. Tapi saya tuh bingung Pak nih ya, lihat perkembangan anak-anak sekarang nih. Aduh Pak, kadang-kadang di luar apa ya, di luar ekspektasi gitu Pak. Kalau kita keras, salah. Kalau kita misalnya terlalu lembek kan takutnya juga ya Pak ya. Apalagi di SD ini kan pembentukan karakter Pak ya. Jadi kadang-kadang saya tuh bingung harus seperti apa penanganannya untuk anak-anak ini agar bisa menangani semua anak yang berbeda potensinya gitu loh Pak. Oke. Jadi ibu itu apa ya, mungkin kebingungan bagaimana menghadapi anak yang tadi yang disampaikan seperti itu ya. Iya Pak, jadi saya tuh kan pengennya tuh anak-anak tuh semua bagus, semua karakternya bagus, terus mempunyai karakter yang misalnya adaptif, kreatif, benar kritisnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila sih Pak. Tapi kalau melihat sekarang, aduh Pak, pusing ini attitude-nya. Dibilangin ini, oh ini kan kita ruang geraknya terbatas ya Pak ya. Kalau ini takut di istilahnya terlalu keras, wah lapor polisi. Terlalu lembek, masa kita kalah sama anak-anak misalnya. Padahal tujuan kita baik kan Pak ya. Ya. Nah, tadi kan Ibu sebetulnya sudah menyampaikan nih tujuannya, sudah Ibu sampaikan. Kemudian Ibu juga nih sebetulnya barusan itu menceritakan sudah diidentifikasi anak-anak itu seperti itu ya. Nah, sebetulnya dari yang Ibu sampaikan itu ada nggak kira-kira Ibu supaya tadi muncul harapan yang sudah dengan Ibu itu bisa dilaksanakan, kira-kira ada nggak? Ya sebetulnya sih ada beberapa yang ingin saya coba sih Pak ya, sebetulnya nih, tapi belum sih, tapi pengen dicoba ini. Misalnya ketika saya itu kan kemarin itu ya di dalam P5-nya ya Pak ya, kemarin itu kita mengambil tema yang gaya hidup berkelanjutan nih, yang budidaya. Untuk anak SD, untuk saya tuh pengen mereka itu mengalami sendiri. Nah, makanya kita ambil yang karena di dekat rumah itu memang perkebunan. Tadinya sih saya pengen yang perkebunan supaya, tapi bagaimana caranya supaya mereka kreatif gitu Pak. Nggak banyak-banyak sih. Saya pengennya yang di kreatif dan di gotong royongnya aja dulu lah untuk anak SD tuh. Oke, yang dimaksud kreatif, Ibu keinginannya seperti apa? Nah, yang gotong royong itu seperti apa gitu? Yang kreatif itu minimal si anak itu bisa melakukan sesuatu yang berbeda ya dari sebelumnya, misalnya teknik menanamnya kah, atau teknik
panennya atau pokoknya yang beda dari kebanyakan petani atau orang tuanya lah. Terus kalau yang bergotong royong sih saya pengennya tuh mereka itu semua dalam satu kelompok itu bisa bekerja sama gitu. Kadang-kadang kan anak tuh, oh saya mau dalam sama circle ini, saya gengnya yang ini gitu. Saya tuh pengennya semuanya tuh bisa bekerja sama dalam satu tim. Oke, tadi kan ada 2 poin nih Bu ya yang Ibu sampaikan. Yang pertama, anak itu melakukan hal yang berbeda Iya. dari teknik yang mungkin sebelumnya. Sudah sebelumnya ada. Yang kedua, bekerja sama Iya. di dalam tim. Nah, yang sudah Ibu lakukan nih untuk supaya si anak itu bisa melakukan hal yang berbeda. Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Sepertinya observasi bagus ya Pak ya. Kalau observasi misalnya kita ke lapangan lihat yang petani yang lain mengerjakannya seperti apa, itu mungkin memberi ide ya sama anak-anak supaya beda, mungkin gitu ya Pak ya. Ya, jadi Ibu bisa tadi ya observasi langsung ke lapangan, tetapi mungkin Ibu perlu menyampaikan juga. Jadi di lapangan itu observasi untuk melihat teknik penanaman seperti apa. Iya, supaya mereka ada ide aja, Ada supaya ide mana ya. yang lain. Nah, gitu itu jadi perlu disampaikan juga. Yang kedua, tadi kalau untuk ini Bu, gotong royongnya gimana Bu? Apakah dengan itu bisa tidak? Kalau saya sih pengennya sih anak-anak tuh kelompoknya itu kalau tiap tema itu di rolling ya Pak ya, di apa sih namanya di rotate gitu Rotasi ya, ya? di rotasi supaya bisa merasakan bekerja sama dengan siapapun, tidak satu circle begitu. Ingat Jadi waktunya misalnya, 7 menit ya. Nah, kira-kira nih yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan apa yang sudah Ibu rencanakan ini apa? Siapa aja? paling saya mau minta bantuan ke koordinator project deh kayaknya, karena di sekolah tuh ada ya yang kita koordinator project. Sebenarnya dia cocok tuh untuk diajak diskusi dengan hal ini supaya bisa menerapkan di dimensi yang akan kita nilai di tujuan project. Sepertinya begitu sih. Nah, oke, berarti sudah ada nih. Nah, lalu kapan nih rencananya Ibu akan melakukan ini? Paling timeline-nya satu tema tuh paling 3 bulanan lah Pak, paling beres 3 bulan lah. Kalau ini Juli, Agustus, berarti September lah bisa sampai sumatif akhir jenjangnya ya, sumatif akhir ininya lah, penilaiannya gitu. Oke, berarti 3 bulan ke depan mungkin ya kita bisa sharing lagi Bu nih, kita cerita, Ibu bisa cerita sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan. Oke, siap-siap Pak, nanti deh gini deh, kalau ini saya undang ya Pak ya, Nah, boleh. saya undang pas penilaiannya gitu biar sekalian bisa melihat gitu Pak ya kemajuannya. Oke. Terima kasih Pak ya atas Ya, waktunya. sama-sama.